Selamat sore, kembali lagi bertemu di Mojo Podcast Season 3 episode 5 di Februari kali ini setelah kita jeda seminggu. Oke. Semoga nggak pada kangen ya, nggak kayaknya. Di episode kedua Februari kali ini kita kedatangan penyuluh gitu ya, kita kedatangan pemateri yang pemateri seniornya dari Mojokerto. Nggak senior banget sih. Nggak senior banget, berjiwa muda gimana Mas? Ya. Oh, jiwa muda. Nah, sebelum kita bahas Q&A hari ini. Siap. Di episode 5 kali ini Q&A, saya Aldiska. Hari ini kita bersama saya Muhammad Andri Surya Permana di KPP Pratama Mojokerto sebagai asisten penyuluh pajak terampil. Nah, ini seniornya kelihatan di sini. Senior berjiwa muda. Gimana? Amin. Senior berjiwa muda. Nah, di episode kali ini tim kami merangkum beberapa pertanyaan, dua sih sebenarnya. Pertanyaan yang masuk ke WA KPP gitu kan ya. WA KPP khusus melayani pelayanan ini, program pengungkapan sukarela. Boleh langsung saya bacakan Mas Andri pertanyaan pertama. Ini mohon maaf ya karena menjaga kerahasiaan wajib pajak yang konsultasi ke kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama, nomor WhatsApp tidak akan kami sebutkan. Pertanyaan pertama dari saudara A, kita anggap saja begitu ya. Saya ada tabungan yang terlewat dilaporkan di SPT. Pertanyaannya, bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak atas harta ini? Gimana Mas Andri? Ini saya mau tanya dulu. Tahun berapa diperolehnya? Nah, kita harus bedah dulu kan ya. Kita bedah dulu. Diperolehnya tahun berapa? Dari Ibu A ini kan ya. Perolehannya ternyata di 2015, Mas Andri. Iya. Setelah itu, ini kayak dokter aja ya, harus ditanyain dulu gitu kan. Ada riwayat alergi. Nah. Pertanyaan pertama selesai. Pertanyaan kedua. Oke. Itu tadi, apakah perolehannya 2015 atau 2020? Ternyata perolehannya 2014, Mas Andri. Nah, untuk 2014 masuk ke kebijakan 1, Bapak Ibu sekalian. Kebijakan 1 itu untuk harta yang diperoleh di bawah tahun 2015, lebih tepatnya di tahun 1985 sampai 2015. Nah, itu bagi yang sudah pernah ikut TA, baik OP maupun badan, itu masuk kebijakan 1 untuk yang tahun 2014 tadi. Kebijakan 1. Jadi dalam kasus ini pertanyaan dari Ibu A, ada harta yang terlewat, perolehannya tahun 2014, kebetulan juga beliau mengikuti amnesti sebelumnya. Jadi masuknya kategori Kebijakan 1. Nah, ini Mas, bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak atas harta ini? Perhitungan pajaknya mungkin sekarang. Untuk perhitungan pajaknya kebijakan 1 ini ada beberapa layer ya. Untuk kebijakan 1-nya ada 6%, 8%, 11%. Untuk tarif untuk penjelasan lebih lanjut dapat dibuka di PMK 196 tahun 2021 tentang program pengungkapan sukarela. Nah, itu ada harta repatriasi luar negeri, ada juga harta dalam negeri, ada juga untuk yang sifatnya renewable energy dan sebagainya. Itu ada layer-layer tarifnya, jadi dapat disimak atau dicek di PMK tersebut untuk tarif-tarifnya dan dikalikan berapa. Nah, tarif tersebut dikalikan dasar pengenaan pajaknya adalah harta bersih. Harta bersih Bersih itu adalah harta dikurangi pokok hutang, kemudian dikalikan tarif tersebut. Nah, itulah jadi PPh final untuk PPS kebijakan 1. PPS kebijakan 1 dalam kasus Ibu A ini tadi, beliau kan OP ya, OP. Misalkan nih beliau menginginkan ini tidak ke dalam diinvestasikan ke dalam renewable industry atau khusus. Dan hartanya di dalam negeri. Jadinya pakai tarif berapa nih, Mas? Untuk renewable energy? Enggak, untuk yang non renewable energy. Untuk itu 8%. 8%. Oke, dalam kasus Ibu A ini tadi, 8%. Nah, kan beliau ikut kebijakan 1 ya. Tarif umumnya adalah 8. Ini misal ya, saudara-saudara, misal kawan pajak semuanya, misal nilai dari tabungan Ibu tersebut adalah 100 juta Mas Andri, berarti yang harus dibayarkan adalah? Nah, 100 juta berarti kan 8% kali 100 juta. Jadi, kita hitung-hitungan dulu. Ya. Nah, 8 juta. 8 juta. Ya. Kalau tidak ikut PPS, gimana tuh Nah, nanti kalau DJP menemukan
harta wajib pajak tersebut tadi, maka akan dikenakan tarif 30% dikalikan 100 juta tadi. Dikalikan nilai harta bersihnya itu 30 juta. Oke, perbandingannya. Kita ngitung perbandingannya. 8 juta dibandingkan 30 juta. 30 juta. Belum ditambah sanksi denda kenaikannya. Oh, ini belum selesai. Belum selesai. Jadi yang harus dibayarkan 30 juta plus 200%. 200% sanksi. Berarti jadi 60. juta. Ya, 60. Sanksi Berarti totalnya 30 ditambah 60 90 juta. Silakan dibandingkan Bapak Ibu sekalian, kena 8 juta atau kena 90 juta. Saya yakin pengen yang 8 juta itu tadi, jadi PPS-in aja. Ya, oke. Kesimpulannya di situ ya, dari perbandingan tarif itu tadi. Ya. PPS-in aja. PPS-in aja. Oke, itu dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua nih. Balik lagi ya, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya atau nomor WhatsApp-nya ya. Nomor WhatsApp-nya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Saya belum pernah melaporkan SPT semenjak mulai berjualan. Oh, berdagang ternyata, Mas. SPT semenjak mulai berjualan di 2016. Sampai dengan 2021, saya ada aset berupa ruko. Bagaimana saya harus menghitung dan melaporkan pajak atas penghasilan dan harta saya tersebut? Nah, ini lebih panjang lagi, Mas. Tadi kan satu ya. Ini belum pernah lapor SPT sama sekali 16 sampai 21. Iya. Untuk harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai 2020 atau pas KTA, maka manfaatkan di kebijakan 2 di PPS kebijakan 2. Beda gerbong, satu lagi. Beda gerbong. Beda pintu lah. Siap. Jadi untuk yang kebijakan 2 2016 sampai 2020 silakan dilaporkan di PPS kali ini. Untuk tarifnya hampir nggak jauh beda dengan kebijakan 2, tapi ya lumayan nambah dikit-dikit lah persentasenya. Untuk yang ada yang 12%, 14% dan 18%. 18%. Ini tadi 18%-nya itu untuk yang 18% untuk yang harta deklarasi luar negeri. Oke, hartanya nggak ada di Indonesia nih, gitu kan. Nah, dalam kasus ini kan kayaknya kalau rukonya ada di sini kan ya. Kalau dalam negeri 14%. 14%, karena yang 12% itu ada TC-nya. Ada TC-nya, kita globalkan saja ya, globalkan saja. 14%. Kemungkinan akan mengikuti yang 14%. Nah, ini tadi beliau Bapak B perolehan 2016 sampai 2021. Jadi beliau cukup mengikuti PPS saja, Mas Andri, atau gimana? Atau harus melaporkan di setiap tahun? Kalau SPT kan namanya SPT tahunan tuh. Harus 16, 17, 18, 19, 20 atau gimana? Ya, untuk PPS yang maksud saya untuk harta yang belum diinputkan di SPT tahunan 2016-2020 silakan total keseluruhannya, kemudian dikurangi pokok utangnya, kemudian dikalikan tarif tersebut. Nanti 14 ini 14% tadi, ya, 14%. Nanti manfaatnya apa? Nanti manfaatnya yaitu bebas dari pemeriksaan di 2016 sampai 2020. 2016 sampai 2020. Tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk periode tersebut. Jika memang nanti ditemukan harta di tahun tersebut 2016 sampai 2020. 16 sampai 2020. Jadi tidak perlu ini ya Mas Andri ya, melaporkan satu persatu. Oh enggak. Menghitung penghasilan 2016, melaporkan SPT 2016. Tidak. Kalau untuk yang di form yang di DJP online khusus untuk PPS ini nanti tahunnya nanti di total aja 2016 berapa, 2017 berapa hartanya, 2018 berapa jika ada. Oh gitu. Jadi diglobalkan periode 2016 sampai 2020 nanti terangkum dalam satu formulir. Intinya gitu toh. Terangkum dalam satu formulir. Oke, itu pertanyaan. Ini dari pertanyaan 1 sama 2 sama-sama ada yang menanyakan bagaimana cara melaporkannya, Mas Andri. Nah, untuk melaporkannya Bapak Ibu sekalian, misal Bapak Ibu ingin konsultasi lebih lanjut, dapat datang ke KPP Pratama Mojokerto. Kita siapkan ruang eksklusif. Ruangannya harus eksklusif gitu ya, konfidensial soalnya datanya. Datanya rahasia, jadi jangan khawatir Bapak Ibu terkait kerahasiaan informasi tersebut. Jadi kita siapkan ruang eksklusifnya, atau barangkali Bapak Ibu ada kesibukan lain yang mengharuskan Bapak Ibu tidak dapat datang ke kantor kami membuka layanan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, yaitu
nomor WhatsApp-nya di 0815 1573 9920. Iya, oke. Ada di mana itu? Oh. Di sana. Di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semisal ada kesibukan, silakan chat. Kita ada admin yang menjawab konsultasi informasi PPS tersebut. Membantu untuk perhitungan ya Mas ya. Misalkan per kasus itu tadi kan perlu didiagnosis dulu ya. Kan kita harus menelaah dulu ya. Benar. Apakah datanya ini bisa dilaporkan atau enggak? Ikut rombongan yang mana masuk gitu gerbong kan. yang mana, seperti Siap, itu. gerbong ya, ikut pintu yang mana. Nah, dulu kan di TA kan kita sampai ada yang sampai jam 12 malam. Pelaporannya ya, dua-duanya wajib pajaknya sampai malam, kitanya juga sampai malam. Nah, jadi di PPS kali ini kita nggak sampai malam, jadi silakan bisa mengakses di DJP online. Malah 24 jam ya nggak sih? Jadi nggak, istilahnya fleksibel lah, kita nggak harus di jam kerja, nggak harus ke kantor, juga bisa diakses di rumah. Dari DJP online? Di situs djponline.pajak.go.id. Oke, jadi si formulir yang Mas bilang tadi itu, Mas Andri bilang tadi itu ada di DJP online. DJP online. Oke. Kemudian apalagi Mbak Diska? Ya. Ada pertanyaan lagi? Wah, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, intinya gini Bapak Ibu sekalian, untuk saya luruskan kembali, untuk PPS kali ini berbeda ya dengan tax amnesty ya. Kalau tax amnesty pada saat itu ada 3 periode ya, periode 1, periode 2, periode 3, di mana tarif-tarifnya berbeda tiap periode. Untuk yang PPS kali ini tarifnya single, tergantung jenis harta yang dilaporkan atau diungkap, seperti itu. Nah, 6, 8, 11, 12, 14, 18. Seperti tadi. itu. Nah, kita tunggu sampai tanggal 30 Juni 2022. Masih ada waktu ya Mas ya? Sangat masih ada waktu. Laporan SPT tahunan dulu. Oh iya, benar-benar yang deadline-nya mepet dulu. Laporan SPT tahunan dulu. Untuk orang pribadi maksimal 31 Maret. Untuk yang badan maksimal 30 April. Tapi ya, kalau lapornya mau bareng ya monggo, dipersilakan. Atau lebih awal gitu kan? Lebih awal lebih bagus. Lebih awal lebih nyaman gitu kan? Lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Oke. Ini 2 dulu pertanyaannya Mas Andri. 2 dulu. Mungkin kita bisa membahas pertanyaan-pertanyaan yang lain dari wajib pajak di lain kesempatan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh mengenai PPS ke nomor yang 2 tadi. Ya, nomornya nanti bisa dilihat di akhir video mungkin. Nomornya lengkap, ada nomor PPS, nomor EVIN dan sebagainya. Silakan di capture mungkin untuk tambahan informasi Bapak Ibu sekalian. Oke, informasinya singkat padat ya Mas Andri kita kali ini. Mas Andri, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih kawan pajak semua sudah menyaksikan Q&A kali ini. Sekian Mojo Podcast episode 3 season 3 episode 5 kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Bye. Assalamualaikum.